Polisi mengungkap kasus gadis Ciamis dibunuh 3 teman wanitanya di sebuah kos-kosan di Bandung, Jawa Barat. Korban dan ketiga pelaku ternyata terlibat hubungan sesama jenis. Kasus pembunuhan ini berawal saat korban bersama 3 pelaku berkumpul untuk pesta miras dan narkoba di sebuah kos-kosan di kawasan Coblong, Kota Bandung pada Sabtu kemarin. Pelaku kemudian mengajak korban untuk bertukar pasangan tidur, namun korban menolak dengan alasan cemburu. Pelaku dan korban sempat berselisih hingga akhirnya pelaku menikam korban dengan pisau di leher. Pelaku dan kedua rekannya kemudian meyakinkan keluarga korban bahwa korban tewas karena dibegal. Namun keluarga curiga atas kematian korban sehingga melapor ke polisi. Di depan polisi, ketiga pelaku mengakui perbuatannya. 4 wanita sebagai sepasang kekasih, sehingga ini adalah merupakan pasangan sesama jenis. Permasalahannya itu adalah pada saat hendak tidur terjadi perselisihan karena ada beberapa pasangan yang seharusnya tidur bersama, mereka bertukar pasangan atau tidak mau dengan pasangannya, sehingga terjadi perselisihan dan juga melalui WA di capture perselisihannya. Akhirnya terjadi perselisihan di antara saudara BL dengan korban saudara Irma sampai terjadi ludah-ludahan dan perselisihan mulut, sehingga pada saat itu saudara BL tersangka melihat ada pisau, langsung menusuk ke leher korban sebelah kiri. Dari TKP, polisi amankan sejumlah barang bukti. Sementara saat ini ketiga pelaku berada di tahanan Polrestabes Bandung dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, Evan, Evan. Inilah rekaman video amatir seorang remaja Evan terluka pada bagian tangan dan kepala usai dianiaya pelaku Heri dengan menggunakan airsoft gun di Citerep, Bogor. Kejadian bermula sejumlah remaja menggunakan sahur keliling dengan alat musik. Namun saat melewati rumah pelaku, para remaja itu sempat berhenti membunyikan suara. Beberapa meter kemudian musik dibunyikan lagi. Diduga pelaku merasa terganggu, langsung mengejar para pemuda itu dan menganiaya seorang remaja dengan airsoft gun, sehingga luka robek di kepala dan tangan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pada tanggal 5 Maret 2025 lalu, pelaku pernah menyita beduk yang dibawa para pemuda tersebut dan menembakkan senjata airsoft gun berkali-kali. Dipukul pakai batu, ini, jadi nggak beraturan mukulnya. Pakai senti, bukan? Kalau senti mau ditembakin cuma nggak kena, Pak. Oh, berarti sempat meletuskan? Sempat meletus beberapa kali. Beberapa kali letus, nggak kena. Cuma dikit katanya ada yang ngomong ini keserempet, Pak. Soalnya ada lukanya di sini ada, di sini ada. Polisi yang mendapatkan laporan langsung ke lokasi mengamankan terduga pelaku dengan mencari informasi dari warga. Terjadi penganiayaan dini hari tadi, sekarang kita tangani di Polsek Citerep ini. Untuk pelaku sudah diamankan? Udah kita amankan, sedang dilakukan pemeriksaan. Oke. Itu pelaku diamankan di lokasi juga ya? Betul, kita amankan di lokasi dan sekarang udah dilakukan pemeriksaan sama Polsek Citerep. Terduga pelaku terus diperiksa petugas guna mengungkap penyebab pasti menganiaya korban hingga terluka. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil yang tengah sakit harus ditandu melewati pegunungan dengan kondisi jalan berlumpur dan rusak parah. Tak hanya itu, mereka pun harus menyeberangi sungai menggunakan rakit dengan memakan waktu 7 jam perjalanan ke tempat tujuan.
Dalam video amatir yang dibagikan warga ini memperlihatkan seorang ibu hamil bernama Mei Rumaso, 22 tahun. Wanita asal Kabupaten Seram bagian barat terpaksa harus ditandu guna mendapatkan perawatan medis di puskesmas. Untung korban cepat mendapatkan penanganan medis setelah tiba di puskesmas Kecamatan Elpa Putih. Di daerah Watuli sendiri adalah ketidakadaan dari bidan desa dan juga maupun perawat desa yang ada di desa Watuli itu sendiri. Makanya ini menjadi salah satu masalah. Apalagi kita tahu sendiri bahwa memang desa Watuli itu daerahnya cukup terisolir di atas. Dan itu hanya bisa kita lalui dengan jalan kaki. Ibu hamil yang ditandu dengan jarak tempuh 40 km dari pegunungan ini merupakan dampak dari belum adanya infrastruktur jalan dan jembatan. Kamu Pak, kami permohonan naik ke pemerintah pusat, daerah, provinsi, daerah, kecamatan Pak. Tidak pernah diperhatikan Pak. Apakah Pak kami ini bukan warga negara Indonesia? Warga kini berharap pemerintah bisa melihat kondisi jalan dan layanan medis di desa mereka agar hal seperti ini tidak lagi terjadi. Dari Seram bagian barat Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Ada Bang Ijo. Pemantauan dari BPBD sama pemerintah. Ciser, Purwakarta, Jawa Barat ambruk. Ambruknya rumah ini membuat warga sekitar panik dan tidak hanya rumah, sejumlah bangunan di pasar dadakan di perumahan ini juga rusak. Pergeseran tanah dan longsor akibat dampak hujan deras sejak Selasa pagi. Petugas pasang garis polisi di lokasi pergeseran tanah. Warga yang rumahnya di sekitar lokasi diimbau untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Meski Lebaran masih menghitung minggu, para pemudik mulai ramai di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Pemudik memilih pulang lebih awal, pulang kampung maksud kami, lantaran menghindari kenaikan harga tiket. Puluhan pemudik mulai tampak membawa barang-barang berupa koper dan dus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Meski Lebaran masih menghitung minggu, para pemudik memilih mudik lebih awal karena menghindari kenaikan tiket dan keramaian. Para pemudik di Kalideres diprediksi akan semakin meningkat saat menjelang sore. Data pengelola terminal mencatat di hari kemarin ratusan pemudik tinggalkan Jakarta untuk perjalanan mudik ke Sumatera hingga Jawa Tengah. Jelang Lebaran, fenomena toko emas dibanjiri pembeli selalu terjadi. Salah satunya juga terjadi di toko emas yang berada di Pasar Rau, Kota Serang, Banten. Ya, karena tradisi menjaga gengsi saat Idul Fitri belum berubah di sebagian masyarakat. Dan emas menjadi salah satu perhiasan yang seolah wajib dikenakan saat Lebaran. Selain menunjang penampilan, logam mulia juga memperlihatkan tingkat kesuksesan pemakainya. Saat dikonfirmasi, sejumlah pembeli mengaku sengaja membeli emas untuk digunakan saat Lebaran nanti sekaligus sebagai investasi. Beli baru. Beli apa itu? Beli kalung doang. Tadi ada cincin sama ada anting di sini. Buat simpenan investasi. Dipakai tapi nggak semua mungkin. Kalau harga emas itu nggak stabil ya, jadi dia akan naik terus. Jadi buat investasi cocok sih. Beli emas sedikit ini. Jual apa beli? Jual separuh langsung beli lagi. Buat persiapan apa itu? Buat istri, buat persiapan Lebaran. Belajar dari Ramadan tahun sebelumnya, pemilik toko perhiasan akan memajang perhiasan lebih banyak di etalase sehingga pembeli bisa dengan leluasa memilih. Selain itu, biasanya pihak toko akan memberikan souvenir guna menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ratusan warga Teheran, Iran memadati jembatan Tabiat yang melintang di atas jalan utama kota untuk melangsungkan acara berbuka puasa yang telah menjadi acara tahunan. Pihak panitia menyusun tikar berlapis di sepanjang jembatan dan menyusun satu persatu hidangan berbuka puasa berupa kurma dan air. Acara iftar Ramadan yang berlangsung tiap tahunnya ini diikuti oleh seluruh kalangan warga Teheran dan ditutup dengan bertaburnya kembang api.
Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Sejumlah pedagang kaki lima ini terlibat cekcok dan tarik-menarik dengan petugas Satpol PP yang melakukan penyitaan payung lapak-lapak mereka berjualan. Ibu-ibu pedagang ini mengamuk saat petugas Satpol PP melakukan penertiban dan penggusuran lapak kaki lima yang mereka gelar. Para pedagang ini menolak ditertibkan oleh petugas dan bertahan untuk tetap menggelar lapak mereka di badan jalan dengan alasan sepi pembeli. Namun aktivitas tersebut berbenturan dengan larangan dan aturan yang ditetapkan oleh Pemko Padang sehingga ditertibkan. Satu persatu barang dagangan pedagang ini disita dan diangkut petugas ke mobil patroli. Kita tetap mengacu kepada pedoman dan aturan tersebut untuk bulan suci Ramadan ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan lainnya, baik itu dari para pedagang kaki lima, apakah ada penyampaian lebih lanjut itu silakan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Padang selaku direktur yang menangani lokasi dan tempat tersebut. Penertiban akhirnya dihentikan untuk sementara lantaran para pedagang ini melakukan blokade dan menutup jalan di kawasan pasar raya tersebut sehingga tidak bisa dilalui. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso lakukan sidak ke SPBU yang berlokasi di kawasan Sentul, Desa Cijunjung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mendak bersama Bareskrim juga melakukan penyegelan pada SPBU yang diduga melakukan kecurangan dalam penjualan bahan bakar minyak. SPBU ini diduga melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran bahan bakar minyak yang dibeli masyarakat. Menurut pemeriksaan yang dilakukan kepolisian, kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat kecurangan ini diperkirakan mencapai 3,4 miliar rupiah per tahun. Pengoperasionalan ini bisa dilakukan dengan sistem remote yang difungsikan dengan handphone. Jadi nanti ada aplikasi yang ada di handphone itu bisa difungsikan kapan takaran ini akan berkurang atau berfungsi atau kapan tidak berfungsi. Ya, jadi dengan perangkat elektronik ini maka takaran bensin itu rata-rata berkurang 4% ya, atau minus 4% atau setiap 20 liter itu berkurang 750 mililiter ya, sehingga konsumen atau masyarakat dirugikan. Dari hasil penyelidikan tim dan disaksikan oleh pengawas beserta admin serta operator SPBU meminta kepada petugas dari Direktorat Meteorologi Legal Kementerian Perdagangan telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga kasus ini bisa kita naikkan ke penyidikan dengan terlapor Saudara Husni Jainun Harun selaku pengawas. Pertamina juga melakukan penutupan sementara terhadap SPBU yang bermasalah sehingga masyarakat juga belum bisa melakukan pembelian BBM di SPBU yang diduga dikelola oleh pihak swasta ini. Hingga sekarang belum terkonfirmasi kapan SPBU akan kembali beroperasi dan dibuka untuk umum. Hal ini disampaikan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika usai menggelar konferensi pers bersama Pangdam II Sriwijaya Maijen Ujang Darwis di Mapolda Lampung Rabu siang.
Sementara sejumlah barang bukti dihadirkan, seperti 13 butir selongsong peluru yang merupakan hasil olah TKP dan hasil uji balistik 3 proyektil peluru dari hasil otopsi 3 jenazah korban. Dalam keterangannya, Kapolda Lampung menjelaskan telah menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka berinisial Z. Warga negara Batin sebagai pemain judi sabung ayam. Sementara 2 orang oknum anggota TNI yang telah diamankan masih diperiksa dan berstatus sebagai saksi. Semua proses penyidikan itu harus berlandaskan scientific crime investigation. Ya, harus berdasarkan itu. Dari awal kita sudah menggunakan itu. Kemarin pada saat olah TKP juga lapor kita libatkan untuk bisa mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Kemudian karena ini berkaitan juga dengan luka, maka dokter forensik bermain untuk menjelaskan tentang perlukaan, arah luka, kedalaman, mengakibatkan kematian dan lain sebagainya. Kemudian ada barang yang ditemukan di perlukaan tadi, kita juga harus periksakan ke lapor untuk mengetahui jenisnya tadi. Kemudian saya sudah sampaikan kemarin kepada pelaku juga tidak menutup kemungkinan kita ambil swab residu jelaga untuk bisa membuktikan semua hal yang berkaitan dengan saintifik akan kita lakukan. Bang, izin bertanya bang. Ini orang sipil, pemain. Izin Jenderal, kan BB kaliber itu ada 3 jenis, apakah ada lebih dari 3 orang yang memakai senjata? Belum tahu. Nah, untuk kronologisnya dalam keterangan saksi, apakah pada saat itu memang terjadi baku tembak atau pada saat mau menggerebek mereka ditembak dulu? Apa ada komunikasi sebelumnya Jenderal? Luruskan. Ada yang mengatakan memberikan tembakan peringatan, kemudian terjadi tembakan beberapa tembakan susulan. Ini kan harus bisa clear cerita ini. Ya. Bang, untuk peradilannya bang. Bang, buat tersangka. Ya Jenderal, karena kan Z ini yang orang dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. Udah jadi tersangka Jenderal, Z itu. Kenapa? Yang jelas keberadaannya berada di TKP clear. Polda Lampung memaparkan hasil autopsi ketiga jenazah anggota polisi yang gugur saat bertugas. Dari hasil autopsi tersebut diketahui bahwa ketiga korban ditembak masing-masing satu dari area vital hingga menyebabkan kematian. Dari hasil autopsi, Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lucianto terdapat luka di dada kanan dan proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Sementara anggota Polsek Negara Batin, Aibda Anumerta Petrus, terluka di mata sebelah kiri dan proyektil terdapat di tempurung kepala. Sedangkan Bribtu Anumerta Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan, terdapat luka di sisi kiri bibir dan proyektil ada di tempurung kepala dan tenggorokan. Ajun Komisaris Anumerta Lucianto, terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan saat dilaksanakan otopsi proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Yang kedua, Aibda Anumerta Petrus, terdapat bekas luka peluru, lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan di persis mata sebelah kiri. Dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala anggota kami tersebut. Dan yang ketiga adalah Bribtu Anumerta Galip, terdapat lubang bekas peluru pada sisi kiri bibirnya, menembus rongga mulutnya, dan saat dilakukan otopsi proyektil peluru ada di tempurung kepala dan di tenggorokannya. Jadi sekitaran itu ada di tempurung kepala belakang. Ketiga hal tersebut yang menyebabkan kematian dari anggota terbaik kami
yang gugur saat melaksanakan tugas. Sementara Ketua Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, AKBP Legowo, menambahkan bahwa autopsi dilakukan selama 10 jam. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan hadir di Purwakarta berbagi nasihat kebaikan. Ustadz Hilmi Firdausi, Gus Hafiz Hakim dimeriahkan oleh Sabian, Gus Asmi, Syubhanul Muslimin, Rena Reni. Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan Purwakarta, Sabtu 22 Maret pukul 9 malam hanya di iNews. Pak Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan kegiatan investigasi. Saya dengan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, hati-hati, dan selalu jaga sinergitas, soliditas untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Tim gabungan dari Polda Lampung dan Detasmen Polri Militer atau Denpom Lampung menggelar olah tempat kejadian perkara 3 polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam. Olah TKP digelar di arena judi sabung ayam di dalam kawasan hutan register 44 Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Dalam olah TKP, petugas menyita beberapa peralatan judi sabung ayam dan selongsong peluru yang diduga milik pelaku. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan ada sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain. Sebelumnya penggerebekan arena judi sabung ayam di Negara Batin Waikanan menggugurkan 3 anggota polisi. Mereka gugur akibat ditembak oleh beberapa orang pengelola arena judi sabung ayam tersebut. Beberapa saat setelah kejadian, petugas berhasil mengamankan 2 pelaku yakni oknum anggota TNI Angkatan Darat. Hingga kini penyelidikan terus berlangsung. Pihak kepolisian dan TNI berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan profesional. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Beberapa persiapan ini meliputi aspek keamanan, keselamatan, dan juga strategi antisipasi untuk menangani hal darurat. Selain meningkatkan kualitas layanan operasional, Jasa Marga juga mengoptimalkan kanal informasi, khususnya dalam menyampaikan imbauan dan panduan perjalanan. Informasi terkait kondisi dan rekayasa lalu lintas di jalan tol secara update dan real time akan disampaikan melalui channel resmi Jasa Marga, yaitu One Call Center Jasa Marga di nomor 14080 atau melalui aplikasi Travoy. Ke arah timur itu ke Cikampek Utama yang ke arah Trans Jawa, lalu juga ke Kalib Utama ke arah Bandung, ke arah selatan ke arah Bogor itu melalui gerbang tol Ciawi, dan juga ke arah barat melalui gerbang tol Cikupa itu nanti akan melalui ke Merak atau ke penyeberangan dan sampai mungkin melanjutkan ke Sumatera. Dan untuk kendaraan yang masuk sendiri kami hitung prediksinya untuk mulai dari H1 sampai dengan H+10 itu ada sekitar 2,29 juta kendaraan yang akan masuk ke Jakarta. Kami juga dari sisi ada 3 hal yang kami dukung sesuai dengan program pemerintah juga.
Ribuan penumpang kapal asal Kalimantan tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dengan menggunakan KM Lambelu milik PT PLD. Meskipun arus mudik libur Lebaran Idul Fitri masih sepekan, namun lonjakan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ini sudah terlihat padat. Pasalnya, alasan warga untuk memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang kapal saat arus mudik Idul Fitri nanti. Padat. Ini dalam rangka apa balik, Bu? Ya? Dalam rangka apa balik? Mau lebaran, mudik lebaran. Sama keluarga di kampung? Iya, ada keluarga di kampung. Ibu, kenapa memilih mudik lebih awal, Bu? Ya? Kenapa memilih pulang lebih awal? Karena mau kumpul-kumpul keluarga. Meskipun mengambil waktu mudik lebih awal, namun kepadatan penumpang sudah terjadi di atas kapal. Selain menghindari lonjakan, tujuan mudik lebih awal ini yaitu untuk menghabiskan waktu lebih lama dengan keluarga di kampung halaman. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Edwin Eka Pratama, A-News melaporkan. Martin Pass menempuh perjalanan dari Dallas, Texas, Amerika Serikat ke Sydney, Australia selama 16 jam. Sesampainya di Sydney, Pass disambut supporter timnas yang berada di Australia, antara lain supporter Garuda Australia. Martin Pass menjadi salah satu sosok kunci kala timnas menahan imbang Australia 0-0 di Gelora Bung Karno pada September 2024 silam. Kehadiran Pass di Australia menyusul sejumlah pemain timnas lain yang juga telah tiba beberapa jam sebelumnya, di antaranya Calvin Verdong dan Shane Patinama. Sementara itu, usai tiba di Sydney, Australia, timnas Indonesia langsung menjalani latihan jelang pertandingan melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan ke-7 dalam laga fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Sydney pada Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat mendatang. Dan tidak hanya timnas Indonesia, pemirsa, tim tuan rumah Australia telah berlatih secara langsung sejak Senin lalu di Stadion Leichhardt Oval, New South Wales. Di bawah kendali pelatih Tony Popovic, skuad Socceroos melakukan persiapan intensif. Latihan timnas Australia berlangsung di Stadion Leichhardt Oval, New South Wales sejak Senin lalu. Timnas Australia yang menjalani latihan di antaranya ada Kyle Rowles, Milos Degenek, Fran Karasik, Martin Boyle, Louis Miller, dan Nektarios Triantis. Keenam pemain ini kemungkinan akan menjadi starting 11 atau pemain yang dimainkan sejak menit pertama. Rumah Kopka Basar terduga pelaku penembakan polisi di Kecamatan Negara Batin, Waikanan dipenuhi warga saat Denpom Angkatan Darat menangkapnya. Sementara seorang terduga pelaku lainnya, Peltu Lubis, sudah lebih dulu menyerahkan diri. Keduanya diduga menembak 3 anggota Polsek Negara Batin termasuk Kapolsek saat akan menggerebek arena judi sabung ayam. Sebelumnya Senin sore 17 personel Polres Waikanan datang ke lokasi untuk menggerebek, namun tiba-tiba ditembaki orang tak dikenal. 3 anggota polisi gugur dengan luka tembak di kepala. Sabar, ini sedang dilakukan. Tim sedang bekerja di lokasi di TKP, ada Pak Dirkrimum dengan teman-teman dari Polres Polda. 3 jenazah anggota polisi dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi.
Sementara polisi dan Denpom TNI saat ini menerjunkan tim untuk menyelidiki kasus ini, termasuk melakukan uji balistik senjata api yang digunakan pelaku. Tim kontributor iNews melaporkan. Istri 3 polisi korban penembakan menangis saat Kapolda Lampung dan Danrem 043 Garuda Hitam Lampung menemui keluarga yang masih menanti autopsi jenazah di Rumah Sakit Bayangkara. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusiana, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Surya gugur dengan luka tembak di kepala saat menggerebek lokasi judi sabung ayam. Ketiga anggota polisi yang gugur akan dianugerahi kenaikan pangkat 1 tingkat. Keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum para pelaku ke aparat penegak hukum, namun meminta keadilan ditegakkan. Mengikuti prosedur hukum kita juga nggak bisa, ya, namanya musibah kita juga nggak tahu ya. Yang penting kita minta seadil-adilnya aja. Sementara rumah duka Bribda M. Galip di Tanjung Senang Bandar Lampung mulai ramai didatangi pelayat. Rencananya upacara penghormatan akan dilaksanakan sebelum jenazah disemayamkan. Polda Lampung bersama Korem 043 Garuda Hitam dan Denpom AD membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus penembakan serta menelusuri motif dan para pelaku yang terlibat. Tim kontributor iNews melaporkan. Pasca isu menyebutkan Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Melwansyah menghilang usai adanya OTT oleh KPK pada Sabtu kemarin, Bupati Oku bersama Wakil Bupati Oku dan Forkopimda menghadiri acara Rakor Forkopimda 17 kabupaten kota di Palembang pada Selasa. Teddy mengaku menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK. Dirinya memastikan semua bentuk pelayanan publik di bidang pemerintahan akan terus berjalan sebagaimana mestinya. Sangat menghormati dan mendukung jaminan kami akan menggunakan pelayanan publik itu bersama bahwa semua apa yang pemerintah masyarakat dan lingkungan Hal senada disampaikan Wakil Bupati Oku, Marjito Bakri. Dirinya mengajak masyarakat untuk mempercayakan proses hukum terhadap KPK dan menjaga konsisi Oku tetap sejuk dan aman. Sementara Wakil Ketua 2 DPRD Oku, Parwanto, mengajak masyarakat untuk menunggu hasil oleh KPK. Dan kita tunggu, dan saya harap kita masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu percayakan semuanya kepada KPK dan kita jaga kondisi kita di Kabupaten Ogan Komering Ulu tetap sejuk dan selamat menjalankan ibadah puasa. Kami simpati dan bersedih, tapi apa yang sudah disampaikan Pak Wakil Bupati tadi, kita jangan mendahului, kita menunggu apa yang menjadi penyelidikan dari perkembangan yang dilakukan oleh KPK. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Berdasarkan pantauan kemarin, kondisi kantor PUPR Oku nampak berjalan seperti biasanya. Sementara di kantor DPRD Oku, hampir seluruh anggota DPRD Oku terlihat hadir saat proses pengganti antar waktu anggota DPRD. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cari hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu, pukul 12:30 siang di iNews. Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan hadir di Purwakarta, berbagi nasihat kebaikan. Ustadz Hilmi Firdausi, Gus Hafiz Hakim dimeriahkan oleh Sabian, Gus Asmi, Syubhanul Muslimin, Rena Reni. Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan, Purwakarta, Sabtu 22 Maret pukul 9 malam hanya di iNews.
Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan Dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan Story selama Ramadan pukul 3:30 pagi di iNews. The Great Prime Time. apakah lurus benarkah lapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya Saya kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Ivan Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. kasusnya ini yang bermasalah? Kabur aja dulu. Kegelisahan, Jadi pendatang Arab. Bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau. Anggota TNI. PHK, Presidennya teman. Taidian Rabu. The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum Saya membaca tidak membangun juga. Saya Anisha Dasuk. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? Semuanya. sudah nggak boleh. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Kowe ngadeng aku ke bersalah kowe. Kowe ngadeng aku kowe. Ya. Pria pengendara motor ini merekam insiden yang dialaminya saat diadang sekelompok orang diduga begal berkedok penagih utang. Kejadian tak menyenangkan tersebut menimpa pemilik motor berinisial RK di Jalan Daung, Kecamatan Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, 4 orang yang mengendarai 2 sepeda motor menghadang korban dan hendak menarik paksa motornya. Para pelaku menuduh jika motor yang dikendarai RK menggunakan plat nomor polisi palsu. Tak terima dengan tudingan para pelaku, korban yang bersama seorang wanita melawan dan terjadi cekcok. Korban merasa janggal karena keempat pelaku tidak membawa surat tugas dan tidak berani menyebutkan nama perusahaan leasing. Lantaran mendapat perlawanan, keempat pelaku kemudian kabur dari lokasi kejadian. Korban berharap aparat Polrestabes Semarang segera menindak para penagih hutang liar yang sangat meresahkan masyarakat. Evan, pemuda warga Kabupaten Bogor ini dievakuasi warga ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Korban terluka di bagian kepala dan tangan usai dianiaya tetangganya Heri di Desa Tarikolot, Citerep, Kabupaten Bogor. Pelaku nyaris diamuk warga hingga diamankan polisi ke Mapolsek Citerep. Sebelumnya, korban bersama kelompok pemuda lain berkeliling kampung membangunkan warga untuk sahur dengan alat musik. Namun merasa terganggu, pelaku membubarkan kelompok pemuda sambil meletuskan tembakan airsoft gun. Jalan biasa, saya Jerry keluar dari rumah sampai dor gitu. Iya, nggak tahu berapa kali dia mengeluarkan letusan, intinya itu membawa senjata. Nah, anak-anak mereka kabur. Si korban itu tahu kronologisnya ditembak atau bagaimana, pokoknya ininya Pak, ini bukan belah, nganga gede. Polisi masih memeriksa pelaku dan sejumlah saksi. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Setelah 3 kali mangkir panggilan, petugas Kejaksaan Negeri Rembang menjemput paksa tersangka berinisial Ava, sekretaris desa Tanjung, Kecamatan Sulang. Pelaku diamankan karena menyelewengkan dana desa tahun 2024 senilai 444 juta rupiah. Ironisnya, uang tersebut dipakai untuk membeli chip bermain game online. Sementara kemungkinan uang juga digunakan untuk judi online masih didalami penyidik. Sudah ada SP1, SP2, SP3. Cuma sudah ke ranah hukum kejaksaan. Selesai bisa tidak mau. Kasus korupsi ini terkuak usai ada pemberitahuan dari Bank Jawa Tengah bahwa saldo rekening desa Tanjung sudah kosong. Sebelum proses hukum, pihak desa Tanjung berupaya menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Namun Ava tidak mampu mengembalikan dana desa tersebut. Akibat ulah tersangka, 33 program kegiatan di desa Tanjung pada tahun 2024 terhenti. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang Tipikor dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa Ayus melaporkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, rumah. Ya Allah. Ya Allah, rumah. Ya Allah. Sebuah rumah kontrakan porak-poranda hingga atapnya terbuka akibat tabung gas LPG 3 kg bocor dan meledak di Jalan Kampung Lio, Cipayung, Depok. Bahkan akibat kejadian ini 5 orang penghuni luka bakar serius. Peristiwa terjadi usai salah satu korban membeli tabung gas melon. Namun saat tabung gas dipasang, diduga terjadi kebocoran hingga memicu ledakan. Warga mengaku saat kejadian sempat terdengar suara ledakan dahsyat. Satu korban menderita luka bakar 65%. Selain itu, 4 korban lain juga menderita luka bakar, 2 diantaranya anak-anak. Semua orang sini kan kadang kalau nggak bisa masang, istri saya ngasang. Aman-aman aja. Istri bapak yang bantuin masak. Iya. Kebetulan pemilik rumah nggak bisa masang saat itu. Karena suaminya lagi di rumah, lagi di luar. Berarti pada kejadian ada pemilik rumah sama istri masnya ini. Yang kejadian itu pemilik rumah, anaknya juga. Saat ini kelima korban masih dirawat di rumah sakit. Sementara polisi sudah memasang garis polisi dan membawa sejumlah barang bukti. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky Anyus melaporkan. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah Cari hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu, pukul 12:30 siang di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan kultum nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan hadir di Purwakarta, berbagi nasihat kebaikan. Ustadz Hilmi Firdausi, Gus Hafiz Hakim dimeriahkan oleh Sabian, Gus Asmi, Syubanul Muslimin, Rena Reni. Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan Purwakarta, Sabtu 22 Maret pukul 9 malam hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Sukatani, Ramadan, Takjil, kepisaunya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid, investasi, Jaya Ancol, di Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akan tumpukan pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex memenangkan. Skema oplosan itu nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime. 1 Ramadan. Tarawih perdana pertama, Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot. Menyakitkan. pengoplosan Baru tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Wilayah malam 1 Maret 6 profesi guru. Polda Jawa Tengah dan penggelonggongan sehingga gagal menyalip. Rp2.000. Sholat tarawih di Forum ini Kernas dengan Israel. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari presiden, wakil presiden hingga kabinet merah putih. Pemimpin rakyat Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Dua anggota Polantas menghentikan mobil di bahu jalan tol dalam kota Cawang, Jakarta Timur. Pengemudi mengetuk kaca mobil meminta uang kepada penumpangnya. Pengemudi berusaha menyelipkan sejumlah uang kepada anggota Polantas.
Wadir Lantas Polda Metro Jaya membantah kedua anggota Polantas bertugas di Ditlantas Polda Metro Jaya telah melakukan pungli. Mobil dihentikan karena ingin menegur pengemudi agar segera mengurus STNK kendaraannya. Perekam video dimintai keterangan mengaku hanya ingin mencoba kamera ponsel barunya. Kemudian adapun untuk pelanggarnya sendiri juga sudah kami lakukan klarifikasi dan sudah kami tanyakan, tidak ada hal yang istilahnya transaksional, jadi tidak ada permintaan yang sifatnya dilakukan oleh petugas. Pada pengemudi mobil, anggota Polantas tidak melakukan tindakan tilang manual. Pengemudi ditilang menggunakan tilang elektronik atau ITLE. Dari Jakarta, Helmi Cacangbati, iNews melaporkan. Video viral, oknum seorang anggota Dishub Kota Bekasi, Jawa Barat marah-marah hingga memaki seorang sopir angkutan barang di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi Timur. Diduga, petugas Dishub tersebut tak terima dirinya divideokan usai melakukan pungli. Sopir tersebut bahkan diancam akan dilaporkan ke polisi atas perbuatan tak menyenangkan. Dalam video yang tersebar, tertulis bahwa sopir dikenakan pungli sebesar Rp1.500.000 lantaran kendaraannya telah melakukan uji kir. Kepala Dishub Kota Bekasi menjelaskan bahwa uang yang diterima oknum anggota tersebut tidak sampai Rp100.000. Petugas memberitahu denda yang harus dibayar Rp1,5 juta sesuai perda yang berlaku jika melanggar. Meski begitu, ia pun menyayangkan aksi tersebut dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas ketidaknyamanan ini. Kemarin sudah dilakukan sidang etik terhadap yang bersangkutan. Hari ini kita terbitkan teguran dengan acuan aturan perundang-undangan yang berlaku tentu saja. Warga berharap pihak Dishub bisa memberikan sanksi tegas bagi seluruh anggotanya yang melanggar peraturan agar kejadian serupa tidak terus terulang. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Daan asli sama palsu. Kayak gitu. Ada logo BI-nya nyala. Kalau ininya gini, yang palsu cuma 100.000 biasa. Warga Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menangkap 2 pelaku pengedar uang palsu yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah usai bertransaksi. Hasil pemeriksaan kedua pelaku telah mengedarkan uang palsu selama 4 bulan terakhir yang dibelinya di media sosial. Dalam aksinya, pelaku selalu berpindah-pindah di berbagai daerah. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, 2 pelaku mengedar uang palsu ditangkap warga saat berbelanja di Pasar Panorama Lembang. Pelaku mengaku mendapat uang palsu dari orang lain yang kini dalam pengejaran polisi. Tak tanggung-tanggung, uang palsunya mencapai 100 juta rupiah. Kita mengamankan sebanyak 100 juta. Ya, 100 juta uang pecahan 100.000 palsu. Para pelaku pengedar bakal dijerat dengan pasal mata uang terancam 15 tahun penjara. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada peredaran uang palsu jelang hari raya. Tim kontributor melaporkan.